Miragol Sumilat dengan NIM 1814-2010-19, kelas S1 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan penyuluhan lewat daring tentang penyuluhan bantuan hidup dasar atau BHD dan Glasgow Coma Scale atau GCS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat oleh dosen pengajar Nurse Olvin Menengke Eskep MKes. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, ada pengertian BHD. Bantuan hidup dasar merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan yang dilakukan pada korban yang mengalami suatu keadaan henti jantung dan henti nafas. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian penyelamat hidup pada korban henti jantung. Berikut tujuan BHD: untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh, memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan BHD: dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Jika berada di lokasi yang berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat aman. Korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Kemudian langkah-langkah melakukan BHD. Pertama, lakukan cek kesadaran, panggil identitas korban, tepuk-tepuk di daerah pundak. Kedua, bila ada respon, minta bantuan pada teman atau orang sekitar untuk menghubungi ambulans atau orang yang berkompeten. Hal yang penting disebutkan saat minta tolong, lokasi dan keadaan korban. Ketiga, pindahkan korban ke tempat aman. Keempat, periksa nadi karotis di daerah leher, geser 1-2 cm ke kanan atau ke kiri dari pertengahan jakun, dan periksa pernafasan dengan melihat pergerakan dada. Kelima, bila nadi karotis tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru dengan cara: pertama, letakkan kedua telapak tangan dengan saling menumpuk. Satu pangkal telapak tangan diletakkan di tengah tulang dada dan telapak tangan yang satunya diletakkan di atas telapak tangan yang pertama dengan jari-jari saling mengunci. Kedua, dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dan berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman sekitar 5 cm. Ketiga, beri kesempatan dada mengembang maksimal setelah diberikan tekanan. Keempat, tangan tidak boleh dilepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan pada saat melakukan kompresi. Kelima, pemeriksaan jalan napas. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan napas oleh benda asing. Jika terdapat sumbatan, harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan berupa cairan, dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah yang dilapisi dengan sepotong kain. Sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Keenam, membuka jalan nafas. Setelah jalan nafas dipastikan bebas dari sumbatan. Pembebasan jalan nafas dapat dilakukan dengan cara tengada, kepala topang dagu atau head tilt chin lift, dan manuver perdorongan mandibula. Teknik membuka jalan nafas yang direkomendasikan untuk orang awam dan petugas kesehatan adalah tengada, kepala topang dagu. Kemudian, berikan 2 kali bantuan nafas dari mulut ke mulut 1 kali per detik. Bantuan nafas yang diberikan harus efektif, ditandai dengan dada korban jelas terangkat saat diberi bantuan nafas. Kemudian ulangi poin A sampai G sebanyak 4 kali. Kemudian evaluasi. Setelah melakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 kali, lakukan evaluasi memeriksa kembali nadi karotis dan pernapasan. Jika nadi karotis tidak teraba, lakukan kembali RGP sebanyak 5 kali. Jika nadi karotis teraba namun tidak bernafas, lakukan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali per menit. Jika nadi karotis teraba dan terlihat bernafas, berikan posisi recovery pada korban. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale. Kita masuk yang pertama, ada pengertian. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang dipakai untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran pasien melalui dari keadaan sadar penuh hingga keadaan koma. Kemudian tujuan GCS untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran memberikan pertolongan darurat bagi pasien cedera kepala.
Kemudian derajat kesadaran yang pertama kompos mentis atau GCS 14-15, yaitu kesadarannya masih normal atau sadar sepenuhnya dan dapat menjawab semua pertanyaan. Kedua apatis atau GCS 12-13, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan keadaan sekitarnya dan sikap acuh tak acuh. Ketiga somnolen atau GCS 10-11, yaitu kesadaran menurun. Respon psikomotor yaitu lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan tetapi jatuh tertidur lagi. Keempat, delirium atau GCS 9-7, yaitu penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Kelima, stupor atau soporos koma, yaitu GCS 4-6, yaitu penurunan kesadaran yang menyebabkan seseorang sama sekali tidak dapat merespon percakapan. Kemudian terakhir ada koma atau GCS 3, koma yaitu penurunan kesadaran yang terendah atau terparah. Demikianlah penyuluhan saya tentang bantuan hidup dasar atau BHD dan Glasgow Coma Scale atau GCS. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di dalam perguruan tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisik. Maka dari itu saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju UNPI.